mulai sebarkan lebih besar lagi gitu ya, mulai kita gaungkan lebih besar lagi sehingga adik-adik kita, generasi muda Indonesia itu meyakini dan mereka menahu bahwa ini adalah bagian dari sains dan ini adalah bagian dari harta karun kita dan legacy ya, dari nenek moyang kita yang harus kita jaga dan harus kita gunakan untuk kemajuan bangsa. Nah, oleh sebab ini hasil hutan bukan kayu, tapi mungkin dalam format yang berbeda ya. Insya Allah akan ada let's talk about jamu gitu ya, the science behind jamu. Jadi itu juga merupakan bagian dari HBK juga ya, nanti kelanjutannya itu. Dan merupakan salah satu hal yang perlu kita gaungkan juga kepada adik-adik kita ya. Jadi mereka cinta dan bangga sebagai bagian dari Indonesia ya. Dan itulah yang ingin OWS berikan. Jadi OWS, the Organization for Women in Science itu kami adalah pelaku gitu. Organisasi ini bukan organisasi untuk kajian-kajian perempuan, tapi organisasi ini adalah kami peneliti, pelaku, engineer, ya semua yang tergabung di dalam bidang sains, baik itu social science, baik itu engineering, ya, dan juga sains gitu. Dan kami ingin bekerja sama, jadi kami ingin merangkul segala macam lini organisasi dan juga masyarakat, ya, untuk bahu-membahu mewujudkan kemajuan bangsa yang lebih baik lagi. Nah, kali ini saya atas nama OWS Indonesia ya mengucapkan banyak sekali terima kasih juga kepada seluruh partisipan ya untuk lomba seperti yang disampaikan oleh Bu Harlinda tadi. Lomba ini kami inginnya lebih banyak lagi masuk ke sekolah-sekolah dan juga adik-adik kita, at least mereka tahu bahwa ada hasil hutan bukan kayu, at least mereka tahu bahwa legacy kita bukan hanya yang sedang mereka nikmati sekarang, tapi legacy itu harus mereka jaga untuk Indonesia di masa depan. Nah, saya atas nama OWS mengucapkan banyak sekali terima kasih dan juga ini adalah yang keempat ya Bu Alin ya. Thank you so much ya atas effortnya dan juga seluruh panitia. Saya yakin di balik ini pasti ada tim yang strong banget ya untuk mewujudkan webinar ini gitu. Terima kasih banyak juga kepada Pak Dekan dan juga dari alumni ya Fakultas Kehutanan yang sudah support ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas support, kerja keras dan kerjasamanya untuk bersama mewujudkan bangsa Indonesia yang jauh lebih baik lagi bersama OWS Indonesia. Dan ini harapannya kita juga akan laporkan kepada OWS di pusat ya di Trieste, Italia, di mana di situ lebih dari 40 negara yang tergabung. Kita akan sampaikan bahwa we still working on science gitu. Indonesia tidak hanya jadi Indonesia women scientist together with all scientist aja, tapi kita bekerja bersama semuanya gitu untuk mewujudkan sains yang lebih baik dan juga dunia yang lebih baik. Saya pikir itu, terima kasih banyak. Saya akhiri sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan ketiga akan disampaikan oleh Profesor Irawan Wijaykusuma selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, sekaligus kami mohon untuk membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Irawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita hormati, kita banggakan Ibu Sri Fatmawati PhD selaku sekarang istilahnya apa ya, Presiden OWS Indonesia ya.
Kalau di kampus kami juga ada Presiden BEM, Bu. Presiden OS Indonesia. Kemudian tadi menyampaikan, meluruskan, saat ini Pak Dekannya belum hadir, jadi diwakili wakilnya saja ya, Bu. Jadi bukan Pak Dekan. Jadi Pak Dekannya belum hadir. Kemudian tentu saja yang kami hormati dan banggakan narasumber Pak Dr. Harmonis. Beliau dari Laboratorium Budidaya Hutan di Fakultas Kehutanan. Kemudian ada Bu Dr. Mardiana, Fakultas Pertanian UBT, Borneo Tarakan. Ini juga kita punya kolaborasi yang baik dengan beberapa rekan di UBT. Kemudian tentu saja Pak Moderator nih, Pak Dr. Rashid Zarta dari Poli Tani. Dan Bapak Ibu sekalian, tentu terkhusus kepada Ketua Panitia dan seluruh tim yang strong tadi, Bu Dr. Harlinda yang sudah menginisiasi, mengawal, dan menghidupkan suasana talk show yang menurut hemat saya juga jadi pintu masuk yang sangat baik untuk kegiatan-kegiatan kita berikutnya. Alhamdulillah ini kesempatan yang sangat baik buat kita bersilaturahmi, dan mudah-mudahan insya Allah yang hadir di sini selalu Allah berikan perlindungan dari segala penyakit dan diberikan kelapangan dan keberkahan dalam hari-hari yang dilalui, dan juga saudara-saudara kita yang di luar sana. Baik, Bu Alin tadi menyampaikan, saya gembira sekali melihat respon dari peserta dari Sabang sampai Merauke tadi ya. Ini nampaknya bisa jadi memang tema-tema yang diangkat memang sangat dekat dengan kita gitu ya. Kemudian sehari-hari juga kita barangkali temui dan berhubungan erat. Kemudian plus ada logo-logo tadi ya, ada logo OSDI yang luar biasa itu, ada Fakultas Kehutanan dan juga teman-teman di alumni kehutanan. Saya mencatat bahwa dari 4 kali pertemuan ini, kami meyakini bahwa tentu tidak hanya silaturahmi yang kita berhasil bangun, tetapi bagaimana sharing informasi yang luar biasa itu. Kemudian ternyata informasi menarik lagi membuka jejaring-jejaring baru, baik dari peserta dengan narasumbernya, dan mungkin nanti peserta dengan juga fakultas dan juga penyelenggara. Kami meyakini bahwa, sebagaimana Ibu Sri sampaikan tadi, bahwa tidak bisa single juga mengawal pengelolaan dan pemanfaatan HBK. Tentu kolaborasi dan sinergi yang terbangun melalui proses yang kita lalui 4 kali ini, talk show ini, akan menjadi langkah-langkah kecil yang akan mudah-mudahan menjadi langkah besar dan juga menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar. Tentu menarik kalau informasi ini juga sampai ke pusat, ke Trieste Itali, dan ini mudah-mudahan juga membuka jejaring yang lebih luas. Dan Bapak Ibu sekalian, dari para peserta yang hadir, baik dari yang saya hormati, yang kita banggakan, para rekan-rekan yang ada di Dinas Kehutanan, ada KPH, kemudian ada juga banyak rekan-rekan dari akademisi juga, dan tentu saja masyarakat umum yang juga hadir. Mudah-mudahan ini juga menjadi ruang buat kita bahwa menggambarkan hutan dengan hanya, kalau judulnya makhluk mungil kan, kalau pohon-pohon besar berarti makhluk besar gitu ya, yang memang secara dominan hadir di hutan, tapi ternyata kita akan menjumpai bahwa makhluk mungil, saya seringkali juga diskusi dengan Pak Dr. Harmonis ini, sedemikian beragamnya makhluk mungil itu, dan mungkin bisa jadi salah satu ruang biasanya bagaimana hutan itu tidak hanya menggambarkan satu kondisi yang lembab, kemudian gelap, tetapi dengan aspek yang mudah-mudahan menjadi ekowisata yang menarik gitu ya. Kantung semar juga yang unik. Barangkali salah satu predator di hutan mungkin Bu Mardian nanti ya, bagaimana kantung semar yang cantik itu ternyata juga predator mungkin ya. Jadi ya informasi-informasi menarik yang insya Allah nanti akan kita peroleh. Dari Fakultas Kehutanan tentu ini menjadi kebanggaan
Dan kami sangat berharap bahwa talk show series ini, meskipun direncanakan 4 dan ini merupakan bagian akhir ya Bu Alin ya dari talk show ya. Iya, di bulan Oktober Pak. Bulan Oktober ya. Tapi memang nampaknya nanti sedemikian banyaknya isu-isu yang perlu diangkat, ini akan menjadi ruang yang menarik juga buat kita membahas tema-tema lain. Dan saya menyampaikan salam dari rekan-rekan Fakultas Kehutanan ini, Pak Dekannya mungkin harusnya biasanya hadir, tapi mungkin saat ini masih belum bergabung. Kami menyambut hangat Bapak Ibu peserta sekalian, selamat mengikuti talk show, dan semoga dari seri 1 sampai seri 4 ini memberikan jejaring, memberikan wadah silaturahmi dan juga wawasan yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih penghargaan buat OSIS Indonesia, buat rekan-rekan alumni, dan juga Bapak Ibu narasumber, moderator, dan seluruh partisipan yang hadir. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka bersama acara HHBK Talk Show seri 4, Makhluk Mungil Serangga dan Kantong Semar yang bermanfaat. Demikian Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irawan sudah membuka acara pada hari ini. Baik, dengan dibukanya acara, maka kita lanjutkan dengan penyampaian materi talk show. Talk show dengan tema Makhluk Mungil Serangga dan Kantong Semar hari ini akan dipandu oleh Bapak Abdul Rashid Zarta sebagai moderator. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan CV dari beliau. Bapak Abdul Rashid Zarta lahir di Kembang Janggut, Kutai Kartanegara, tanggal 27 Agustus 1975. Beliau merupakan dosen jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda sejak 1 Maret 1999. Beliau merupakan lulusan Sarjana Kehutanan Unmul, lulus pada tahun 1998, Magister Pertanian Ilmu Kehutanan Unmul, lulus pada tahun 2000, dan dilanjutkan dengan Doktor Ilmu Kehutanan Unmul, lulus pada tahun 2018. Beliau juga aktif dalam organisasi Indonesian Society of Applied Science dan Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia. Baik, kepada Bapak Abdul Rashid, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Putri atas waktu yang diberikan kepada saya selaku moderator. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di tempat ini di acara Talk Show Series untuk yang seri keempat yang sudah kita selenggarakan di bulan Oktober ini. Sebelumnya kami menyampaikan salam hormat kepada jajaran ataupun manajemen dari Fakultas Kehutanan. Ada Pak Dekan, Prof. Bento Amirta, kemudian Pak Wakil Dekan, Prof. Irawan, dan Presiden dari OSIS Indonesia, Bu Alin selaku panitia, dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di ruang ini, baik dari pemerintahan, kemudian dari pihak praktisi swasta, akademisi, adik-adik mahasiswa, dan para pelajar yang telah hadir bersama di ruang ini. Alhamdulillah kita hari ini telah tiba di seri keempat di bulan Oktober ini, dan kita baru saja melalui 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Jadi mudah-mudahan dengan semangat Sumpah Pemuda kita terus bersemangat, walaupun kita yang telah melewati masa pemuda, tapi semangatnya tetap di masa pemuda, seperti itu. Kemudian juga adik-adik mahasiswa, para pelajar, tetap jaga semangatnya untuk Indonesia, agar kita terus berkarya demi Indonesia lebih maju. Ibu sekalian, di seri keempat ini, kita akan menghadirkan dua pembicara yang
nantinya akan berbicara mengenai makhluk mungil serangga dan kantong semar yang bermanfaat. Tentu saja ini materi yang sangat menarik bagi kita dan sebuah pencerahan baru, informasi-informasi yang terkait dengan makhluk mungil serangga dan juga kantong semar. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sesi yang pertama saya akan menghadirkan pembicara pertama Bapak Harmonis, Bapak Dr. Renat Harmonis, dan saya akan sedikit membacakan mengenai kurikulum vitae beliau. Beliau merupakan dosen di Fakultas Kehutanan, di mana pendidikan S1 beliau diselesaikan di S1 Hutan Unmul, kemudian S2 dan S3 diselesaikan di Albert Ludwigs University Freiburg of Jerman. Kemudian bidang pendalaman ilmu beliau di entomologi hutan, dan fokus ke pengkajian beliau adalah biodiversitas dan ekologi serangga hutan, kemudian pengendalian hama serangga hutan, dan pengembangan teknik budidaya serangga bernilai ekonomis, dan pemanfaatan biodiversitas serangga sebagai bioindikator lingkungan. Beberapa organisasi yang beliau aktif ikuti adalah Perhimpunan Entomologi Indonesia, kemudian Perhimpunan Biologi Indonesia, dan Masyarakat Taksonomi Fauna Indonesia, dan terakhir adalah Masyarakat Biodiversitas Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, beliau akan lagi menyampaikan materi yang diberikan, dan sebagaimana disampaikan oleh panitia bahwa kita di akhir acara akan selalu ada game ataupun kuis, dan mohon disimak apa yang disampaikan, dan tentu saja nanti terkait dengan itu akan ada muncul pertanyaan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang beruntung dan pasti ada yang beruntung untuk bisa nanti menjadi pemenang dalam acara tersebut. Pak Harmonis, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Rashid, izin share. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Irawan Wijaya Kusuma, kemudian Ibu Sri Fatmawati dari OSD Indonesia, kemudian Ketua Panitia Bu Harlinda Kuspradini yang telah bersusah payah untuk menyelenggarakan talk show series ini. Baik, mungkin langsung saja ke materi yang diamanahkan ke saya. Mungkin saya membicarakan yang ringan-ringan saja, tentang serangga. Jadi mungkin serangga ini serangga pada umumnya saja. Mungkin kita di sini akan mencoba untuk melihat kira-kira potensi HABK dan mungkin potensi yang masih terhidden, masih yang belum tergali. Mungkin ada yang sudah tergali dan kemudian ada yang sudah tergali. Ya, praktisi-praktisi lapangan yang sudah memanfaatkan HBK dari serangga yang sudah berhasil, mungkin dimohon juga nanti inputnya untuk lebih memperkaya apa yang saya sampaikan, karena memang di sini hanya baru di cover-covernya saja, karena memang saya tahunya cover-covernya saja. Untuk dalamnya mungkin nanti serahkan kepada Bapak-Bapak Ibu praktisi yang lebih memahami itu. Baik, ya supaya mungkin lebih mengena ya, karena goes to to school, jadi mungkin agak sedikit dibuat agak sedikit milenial gitu, jadi makhluk mungil yang bermanfaat gitu ya. Padahal memang kalau kita tahu bahwa sebenarnya tidak ada makhluk yang tidak ada bermanfaat mungkin ya, seperti itu, karena memang seperti juga yang diamanah yang tertuang dalam Al-Quran yang saya tahu itu bahwa ada di As-Sad, kalau tidak salah ayat 27, mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang ada di bumi dan di langit dan di antaranya itu tidak ada hikmah. Jadi semua ada hikmah. Tinggal bagaimana kita mengelolanya untuk mengambil hikmah dari sesuatu ciptaan Tuhan itu. Nah, kemudian juga ini juga yang menjadi dasar pemikiran dari orang-orang konservasionis untuk melestarikan setiap setiap biodiversitas atau plasma yang ada. Nah, itu seperti itu. Mereka mendefinisikan bahwa sudah terdefinisi manfaatnya dan belum terdefinisi. Artinya itu kembali lagi ke manusia mungkin yang terbatas ya, jadi terbatas. Baik,
mungkin karena di sini juga pesertanya juga ada dari dari sekolah, jenjang sekolah dan sebagainya. Jadi kembali saya ingatkan apa itu sebenarnya serangga gitu ya. Ya ini mohon maaf kepada senior-senior ini kenapa harus ke serangga lagi. Ya karena memang juga kita ini memang agak kadang-kadang tricky juga ya untuk membedakan mana sih yang masuk serangga, mana yang tidak. Karena terkadang juga ada yang menyebut bahwa arthropoda lainnya itu kadang-kadang masih disebut dengan serangga. Jadi serangga itu adalah hewan yang bersegmen ya. Jadi dia mempunyai berkaki 6. Jadi itu ciri-cirinya adalah berkaki 6. Jadi dilihat dari kakinya 6. Kalau sayap mungkin tidak menjadi penentu, tapi kaki menjadi penentu karena dulu namanya hexapoda. Kemudian dia mempunyai segmen yang sangat jelas, 3 segmen besar, yaitu ada kepala, dada dan abdomen ya ini. Jadi ada kepala, dada dan perut. Ya, ini seperti itu. Dan kemudian pada umumnya arthropoda lainnya itu merupakan menganut sistem pertulangan exoskeleton atau kerangka yang berada di luar tubuh ya. Jadi ini akan yang membedakan dia dengan chordata. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bahwa dari biodiversitas yang ada itu kan terdiri dari 7 kingdom yang ada atau kerajaan yang ada, itu levelnya itu kan sangat di atas gitu ya. Kemudian di bawahnya dia dimasuk di dalam kingdom Animalia, kemudian arthropoda dan satu kelas saja di bawahnya. Jadi satu kelas. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan biodiversitas di sini bahwa hanya satu kelas tadi itu ternyata dari biodiversitas dunia itu lebih dari separuh terdiri dari hanya satu kelas yaitu insekta, jadi serangga. Jadi memang ini potensinya sangat besar ya, jadi sangat besar sekali. Dan itu yang saya bilang tadi, maka mungkin kemungkinan besar masih banyak yang hidden, ya masih banyak yang belum terpetakan, belum terketahui bahwa ini fungsinya untuk apa, kemudian manfaatnya seperti apa, dan ini masih menjadi PR kita bersama untuk mengungkap itu, untuk mengambil hikmah yang ada dari masing-masing organisme yang ada. Dan kemudian baik, nah jadi lebih dari separuh biodiversitas yang ada itu adalah terdiri dari serangga, dan ini memang juga tidak luput dari semakin mendalamnya penelitian-penelitian yang dilakukan di daerah tropis. Nah, untuk di daerah kita. Dan ini mungkin nanti agak-agak mengenah juga, karena kita kalau misalnya berbicara tentang klulut gitu ya. Nah, ini klulut ini spesifik sekali bahwa dia adalah organisme tropis. Ini tidak dijumpai di daerah temperat, daerah kutub dan subtropis. Dan ini menjadi kita punya nilai-nilai plus yang tidak dimiliki oleh region-region lain. Nah, kemudian juga mungkin ini mukadimah saja, jadi tidak usah terlalu panjang lebar. Dan kemudian juga bukan hanya yang penggalian manfaatnya yang sudah ada, tapi melainkan juga sampai sekarang ini yang teridentifikasi baru sekitar 10% dari yang estimasi yang ada. Dan ini menjadi pekerjaan berat ke depan untuk menemukan itu, kemudian mendeteksi kira-kira orang taksonomi harus bekerja keras, kemudian apalagi diikuti oleh orang-orang yang menggali hikmah di balik itu, ya di balik itu. Entah nanti penerapannya dalam bionik ya dari melalui media bioinformatik, kemudian biokimia dan biotekniknya ya. Jadi seperti itu, banyak sekali yang kita bisa berdayakan dari situ. Nah, kemudian biodiversitas serangga itu sangat luar biasa ya. Seperti yang saya sampaikan di depan, itu hampir 1 juta sendiri ya. Hampir 1 juta sendiri itu ada yang sudah teridentifikasi adalah dari serangga. Dan kemudian kalau kita lihat, ordonya itu dibagi dalam 30 ordo. Dan kemudian ini yang saya tampilkan ini adalah ordo-ordo 5 besar ya yang ada. Kita lihat misalnya Coleoptera, ini kumbang-kumbangan, ini lebih dari 350 jenisnya, 350.000. Kemudian ada Diptera. Nah, Diptera ini lalat ya, lalat dan nyamuk-nyamuk ini 120 lebih. Kemudian kupu-kupu dan ngengat, jadi kupu-kupu malam dan kupu-kupu siang. Ini ada di sini di Lepidoptera ya.
Jadi ini khas ya. Jadi Rhopalocera dan Heterosora ada sekitar 112.000 lebih. Kemudian Hymenoptera yang menjadi ordo dari dari lebah itu sekitar ada 108.000 lebih. Dan yang terakhir yang menjadi 5 besar itu adalah 80.000 lebih, itu ada Hemiptera. Nanti kalau kita bisa lihat di sini, disinilah lahirnya atau tempatnya dari kutulak ya, yang biasa banyak juga udah dipergunakan sebagai salah satu komoditas HHBK. Baik, mungkin ini sepintas selalu saja karena kita berbicara tentang HBK mungkin mengerucut kepada nilai ekonomi, mungkin kita tidak bisa melupakan bahwa jasa-jasa serangga itu sebagai polinator, penyeimbang dan penghubung ekosistem, kemudian bagaimana dia menguraikan, kemudian bagaimana dia jadi vektor ya. Vektor tidak hanya merugikan ya, tapi ada juga yang menguntungkan, khususnya mikroba-mikroba yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian sebagai perannya sebagai ilmu pengetahuan, dia menjadi bahan dan objek penelitian, inspirasi nilai seni dan sebagainya. Kemudian bionik, informasi biologi yang nanti yang dikembangkan ke dalam satu teknik yang menghasilkan karya cipta yang dapat memudahkan peradaban manusia ya. Kemudian terakhir bioindikator. Nah, kemudian mungkin kita akan masuk di sini ya, dari sistem perekonomian. Nah, awal mulanya memang bahwa kalau kita berbicara tentang serangga itu pada umumnya adalah nanti hanya dikenal sebagai hama saja ya. Jadi nanti masuk ke dunia perlindungan hutan. Tapi namun di balik itu juga ternyata juga sudah terdefinisi sekarang itu ada produk-produk yang bernilai ekonomi seperti dari makanan, pakaian, obat-obatan dan sebagainya yang yang didapatkan dari adanya usaha-usaha maupun baik itu dari perburuan langsung di alam maupun dengan hasil budidaya, yaitu lebah madu, ulat sutra, kutulak, penangkaran dan taman wisata kupu-kupu, kemudian sampai dengan dari budidaya tersebut dikembangkan kemudian ada penjualan koleksi dari spesimen. Baik, mungkin yang paling tren yang paling viral dulu khusus dari HHBK yang dari berhubungan dengan entomologi itu ada di perlebahan ya, dari perlebahan. Potensi perlebahan itu sebenarnya hanya dari satu famili saja, baru dari Apidae sebenarnya. Dari Apidae itu juga belum semua ya. Jadi ada hanya 2 tribe yang sekarang yang sudah dikembangkan, yaitu Apinini dan Meliponini. Apinini ini terjadi dari beberapa genus apis yang kita kenal ya, yang paling banyak kita kenal Apis dorsata, ini lebah rimba atau lebah hutan, kemudian ada lebah unggul dan sebagainya di sini ya. Sampai dengan Apis serrana yang juga Apis Asia yang ini juga banyak dikembangkan di kita. Nah, kemudian belakangan karena sangat tren karena dia merupakan urban bee ya, jadi bisa hidup berdampingan dengan kita. Jadi Meliponini itu sangat banyak sekali ya. Jadi sangat banyak sekali yang jumlahnya ada. Nah, khusus karena ada klednya itu di dunia ada 4 ya, khusus di tropis dan kemudian di Asia itu pusatnya adalah Asia Tenggara. Nah, untuk Asia sendiri itu sebenarnya ada 42 dan Indonesia sendiri itu ada 41 itu punya. Jadi satu jenis saja yang tidak ada yang punya di Indonesia. Berarti betapa banyaknya yang ada di Indonesia. Dan khusus untuk wilayah-wilayah yang di Indonesia sendiri ternyata Kalimantan lah yang menjadi yang terbesar ya, yang terbesar plasma nutfanya untuk kelulut ini. Ya. Kita mengenal bahwa yang sekarang sudah banyak dikembangkan khususnya di Kalimantan dan Sumatera itu adalah Heterotrigona itama, kemudian Tetragonula levisep ini di Jawa, kemudian Tetragonula ini di Biroi lebih banyak dikembangkan di daerah Sulawesi. Nah, kembali ke lebah rimba tadi ya, ke lebah rimba. Nah, ini memang menjadi sebenarnya komoditas utama ya untuk madu yang ada di Indonesia sampai dengan saat ini. Jadi perkiraan potensi madu rimba Indonesia itu sekitar 80 juta ton ya. Jadi sekitar 80 juta ton. Kemudian kalau kita mengacu sendiri pada ini, mohon maaf khusus mungkin untuk di Kalimantan Timur karena memang kami agak fokus ke area situ untuk pengkajiannya. Misalnya saja potensi madu di tahun 2007 Kabupaten Pasir itu sekitar 30 sampai 35 ton.
Kutai Kartanegara sampai dengan 1,59 ton, Kutai Timur 1,7, dan kemudian Kabupaten Berau itu sampai dengan 11. Nah, ini memang menggambarkan sesuai dengan namanya bahwa dia lebah hutan, atau lebih enaknya mungkin lebah rimba ya, karena dia hidupnya di rimba. Dan memang sangat tergantung dengan rimba. Apabila rimba itu dan hidupnya hanya di daerah-daerah yang dengan hutan yang cukup luas. Nah, apabila tergerus, ini bisa kita lihat bahwa di sini koloni lebah akan menurut sejalan dengan deforestasi dan degradasi. Misalnya di Panenan di Kabupaten Pasir yang kami lakukan lagi pengamatan pada tahun 2016, dari 35 ton itu turun menjadi 23 ton. Nah, ini memang karena dibarengi dengan degradasi dan deforestasi yang terus terjadi. Jadi ini sangat bergantung kepada hutan ya. Jadi memang ini juga perlu dipikirkan ke depan kalau kita tidak bisa menghentikan deforestasi dan degradasi hutan. Nah, lebah rimba ini menghasilkan koloni yang cukup banyak, menghasilkan madu yang cukup besar ya, 20 kg per koloni, dan kemudian biasanya satu pohon itu bisa sampai 100 koloni ya. Jadi sangat luar biasa memang. Jadi kalau seseorang punya 2 sampai 3 pohon lebah itu sudah cukup untuk menghidupi pada saat waktu panen ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi memang di belakangan itu dirasakan itu sangat berkurang hasil panenan ini akibat dari degradasi, dan bahkan kadang-kadang per tahunnya itu ada masa paceklik yang tidak ada panen madu gitu ya. Hasil panenan juga banyak sekali ya. Jadi ada dari madu rimbanya sendiri, kemudian ada bibritnya, lilin lebahnya, aprinal, dan bifenom ya. Nah, tentunya ini berpotensi, tapi memang yang sekarang dipanen itu malah belum semuanya ya. Jadi kita masih fokus kepada madu rimbanya. Nah, satu hal yang menarik di sini adalah bahwa ini ada karakteristik yang agak berbeda dengan yang lain, karena kalau kita lihat bahwa tipikal dari lebah apis dorsata itu adalah hidupnya di daerah-daerah terbuka ya, jadi di dahan-dahan terbuka, di ranting-ranting terbuka dan sebagainya, dan ia tidak bisa hidup di dalam kegelapan. Jadi maka itu dia tidak bisa dikelola dengan cara stup. Jadi dia tidak bisa masuk dalam kotak, sehingga hal yang bisa dilakukan adalah hanya dengan pengendalian. Ya, salah satu diantaranya upayanya adalah dengan pemanenan madu lestari. Nah, pemanenan madu lestari ini adalah sebenarnya menjaga koloni supaya tidak minggat, ya, tidak minggat dan tidak rusak. Dan kemudian kita memberi ruang dia untuk memperbaiki dan kemudian mengisi kembali sarang-sarangnya lebih cepat. Sehingga yang kita harapkan adalah hanya memanen cadangan dari madunya yang berada di daerah sekitar sini ya. Jadi ini adalah daerah madu ya. Kalau memang kita fokus ke madu, nanti lagi-lagi kita bisa fokuskan kira-kira kita mau panen apa dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian pengendalian koloninya itu sudah dikembangkan di daerah Kalsel sampai dengan Kalbar itu dengan rafter. Jadi dengan membuat ranting-ranting yang khusus untuk dia tempat untuk bersarang ya. Kemudian misalnya ada sarangnya itu masih dibiarkan seperti itu untuk menjaga supaya dia tidak lagi membangun sarang kalau ada. Jadi wax-nya itu tetap ada atau lilinnya ada, dia tinggal mengisi. Nah, biasanya juga dipadukan dengan pemikatan ya, pemikatan biasanya dengan propolis atau aroma-aroma lain seperti vanili dan sebagainya, itu juga bisa mengundang mereka untuk datang. Kemudian di daerah-daerah yang bertopografi curam itu sebenarnya prinsipnya sama, dia dibikinkan seperti tingkuk seperti itu. Dan yang paling umum dipakai di kita, khususnya di daerah Kalimantan adalah dengan bitris. Jadi adalah menyisakan pohon-pohon banggris dan sebagainya gitu ya, seperti bukan hanya banggris sebenarnya yang sangat cocok, seperti ada kanarium dan beberapa Dipterocarpaceae juga menjadi tempat untuk dia. Nah, tapi memang persoalannya adalah sekarang memang iya bitrisnya ada tapi hutannya rusak. Nah, sementara bahwa tempat itu adalah hanya tempat untuk dia bernaung saja, untuk makanannya belum ada. Nah, kemudian prinsipnya ya baik.
kemudian kita menuju kepada tipe lebah yang kedua, tipe yang bisa masuk, ya, bisa hidupnya dulunya itu adalah di gua-gua, di lubang-lubang, di lubang-lubang batu, kemudian ada di lubang-lubang pohon dan sebagainya. Itu yang bisa masuk ke dalam kota. Nah, yang seperti ini mudah untuk dibudidayakan secara intensif. Nah, kemudian bisa dimonitoring koloninya secara intensif. Jadi kita bisa mengatur kira-kira faktor-faktor apa yang kurang, ya, jadi yang kurang. Jadi kita bisa melihat, misalnya dia juga ada penyakit dan sebagainya juga kita bisa kontrol. Jadi seperti itu. Nah, ini yang menjadi menarik, ya. Jadi bisa intensif. Kalau tadi memang lebih kepada pemanenan alam, itu tergantung kepada situasi alam. Kalau ini bisa lebih campur tangan manusia, ya, campur tangan manusia. Jadi memang di sini faktor pakan selain klimatis, ya, tentunya mungkin di sini adalah iklim mikro yang diperlukan. Faktor pakan sangat berpengaruh, ya. Jadi ketersediaan nektar, polen, resin dan air ini sangat berpengaruh. Nah, kemudian jadi memang pembudidayaan, sistem pembudidayaan yang dikembangkan itu adalah mengacu pada pola ketersediaan pakan. Jadi kita bisa mengacu pada sistem kebun pakan permanen, artinya di sini adalah kita menyediakan nektar, polen, ini mungkin yang paling urgen, ya, yang paling urgen adalah nektar dan polen yang ketersediaannya harus sepanjang tahun. Nah, kalau itu tidak ada, berarti kita harus memilih sistem yang kedua, adalah sistem pengembalaan. Nah, misalnya ini adalah hasil kami dulu bekerja sama dengan Unhas, Prof. Toba almarhum. Nah, itu kita mulai mendata kira-kira kapuk randu kapan siap untuk dipanen, kemudian jagung kapan, kemudian mangga dan sebagainya. Nanti ini kita jadikan peta pakan. Jadi pada pada bulan keberapa kita akan antar ke sana, bulan keberapa antar ke sana dan sebagainya. Dan ini juga yang punya kebun juga akan tertolong dengan polinasi, ya, jadi mempolinasi tanaman-tanaman mereka. Dan ini juga sangat dirasakan manfaatnya bahwa itu dapat meningkatkan kira-kira panenan bisa meningkat sampai dengan 30%. Nah, baik. Jadi mungkin ini perbandingannya bisa dilihat kira-kira mana yang fokus kita untuk kita panen dengan jenisnya, ya, dengan jenisnya. Dari Mellifera, Serrana, Flora, Dorsata, dan Meliponini, ini lebah klulut, ya. Nah, lebah klulut ini jagonya adalah produknya di propolis dan polen. Nah, ini seperti itu. Nah, apa yang menarik juga di sini adalah saya ingin menekankan bahwa kita masih perlu diversifikasi, ya. Jadi kita jangan terpaku pada madu sarang. Dari belusukan ke petani-petani pemburu lebah sebenarnya yang mulai dari pasir sampai dengan ke berau, persoalannya itu juga memang kadang-kadang tidak hanya sebatas musimnya yang tidak jelas, tapi juga kadang-kadang mereka sangat tidak bisa memanen, ya. Mengingat tempat madu ini yang sangat jauh di hutan, kadang-kadang berjalan sampai 2 hari baru sampai keluar. Nah, ini juga sangat sangat menyita tenaga, ya, dengan membawa hasil panenan yang sangat berat untuk keluar, dan dengan kondisi topografi yang curam dan sebagainya, ini sangat menyulitkan sekali. Nah, mungkin ke depan ini juga bisa dikembangkan. Misalnya satu hal yang yang menjadi menarik di sini, coba kita lihat misalnya bisa lebah atau bifenom. Nah, bifenom dengan hanya ukuran gram saja, nah itu dihargai 1 gram 5 juta. Nah, ini membawanya mudah sekali, hanya gram-gram dan sebagainya. Jadi mungkin solusi-solusi ke depan yang bisa kita kembangkan dengan melihat ini, ya. Jadi seperti misalnya royal jelly. Nah, ini juga cukup mahal, dengan tidak usah membawa yang begitu banyak dan sebagainya. Jadi kita lihat bahwa kalau pemanenan madu ini sama sudah mungkin dengan HBK juga, ya. HBK juga, ya. Kalau kita panen kayu, maka hutan itu jadi rusak, ya. Nah,
kebanyakan ya, tidak semua ya, tapi kebanyakan hampir sebagian besar bahwa petani-petani kita belum menerapkan sebenarnya panen lestari gitu ya. Jadi kalau ambil madu pasti koloninya rusak. Nah, coba kita lihat nanti mungkin kita switch saja. Kita akan coba, walaupun kita tetap ketergantungan kepada madu, tetap kita terus jalankan, tapi mungkin kita kombinasikan dengan produk-produk juga yang menghasilkan banyak, dengan pekerjaan yang tidak terlalu berat, kemudian juga menghasilkan uang yang lebih besar, seperti itu. Nah, ini bermacam-macam, misalnya kalau kita mau panen pollen seperti ini, kemudian ini royal jelly trap, dan kemudian ini adalah venom trap, jadi bisa lebah seperti itu. Nah, kemudian yang lain ya, jadi itu yang HBK yang lain yang sudah juga punya nama ya, yang seperti ulat sutra. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau kita sudah lama mengenal adalah Bombyx mori ya, yang lama dikembangkan di Cina, Jepang ya, jadi varian-varian Cina dan Jepang, dan sekarang berkembang dengan sangat luar biasa di India seperti itu. Dan ini diadopsi di Indonesia dan hanya di beberapa tempat saja dengan hidup dengan baik karena pakannya ya, jadi dia sangat tergantung dengan pakannya ya. Sangat tergantung dengan pakan Morus alba. Nah, ini yang kadang-kadang agak tidak mendukung ya. Jadi di satu daerah yang lain itu tidak semuanya bisa mendukung dengan dari Morus ya. Jadi sebagai pakan dari Bombyx mori. Nah, tapi ini ada angin segar ya, bahwa di beberapa tempat di Jawa itu sudah diidentifikasi terutama dari famili Saturninidae, itu mulai dari Atlas dan sebagainya, itu merupakan penghasil sutra lokal dengan dengan pakan yang tidak monopak ya, lain halnya dengan Bombyx mori yang sangat spesifik. Tapi kalau di sini dia bisa oligo sampai dengan polipak. Jadi bisa berbagai dengan spektrum pakan yang luas. Nah, seperti itu. Dan ini juga di kita juga ada beberapa, terutama Atlas. Ini yang yang merupakan kupu-kupu terbesar, walaupun sebenarnya dia bukan kupu-kupu, dia malah masuk ngengat ya, kupu-kupu malam. Nah, ini tanaman-tanaman yang bisa menjadi host atau bisa menjadi makanan dari ulat sutra tadi. Jadi ini peluang-peluang ya yang bisa kita ke depan manfaatkan lagi. Kemudian ada penangkaran kupu-kupu ya, ini juga sudah menjadi sangat luar biasa, dan di beberapa negara-negara maju itu hampir semua dia punya taman kupu-kupu yang sudah sangat luar biasa. Seperti ini ada di Changi di Singapura, kemudian ini ada di Bangkok. Ini sudah sangat luar biasa, dan beberapa tempat di Eropa saya tahu juga seperti di Berlin dan sebagainya punya butterfly garden yang sangat luar biasa. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata, baik eko dan edu, kemudian juga menjadi bahan penelitian, kemudian juga penghasil hiasan dan cerah mata. Kemudian di samping itu juga dapat dikombinasikan dengan tindakan konservasi ya, jadi membantu dalam mengkonservasi kupu-kupu secara ex situ maupun in situ. Nah, kita tahu bahwa seperti di Bantimurung ya di Sulawesi, kemudian ada kita Persada di Lampung kalau tidak salah, itu mengembangkan konsep konservasi in situ, jadi di dalam tempat itu. Dan Indonesia sangat sangat potensial untuk melakukan itu ya, karena punya kekhasan masing-masing ya. Indonesia punya plasmanutua sekitar 2.500 jenis kupu-kupu, dan 35% diantaranya endemik yang tidak dijumpai di negara-negara lain. Sehingga ini pasti akan menarik minat pecinta kupu-kupu ya di tempat-tempat yang lain. Kemudian HBK yang lain juga yang sudah dikembangkan adalah kutulak ya, jadi kutulak. Jadi tanaman inangnya terdiri dari banyak juga ya, ada kesambi dan sebagainya, sampai dengan kaliandra.
Nah, namun ini memang lebih berkembang sekarang itu hanya pada daerah-daerah yang dengan curah hujan rendah. Ya, walaupun nanti mungkin dengan tindakan silvicultur dan sebagainya ini mungkin masih bisa dimanipulasi sedemikian rupa sehingga budidayanya juga mungkin bisa dimodifikasi di daerah-daerah dengan bercurah hujan tinggi. Nah, itu seiring berjalan dengan teknologi-teknologi yang diterapkan dalam budidaya. Nah, ini juga sangat berpotensi ya. Jadi pemanen lak itu bisa dilakukan 2 kali dalam setahun. Dan kemudian ini analisis yang dilakukan Trubus dan ini juga bisa menghasilkan sekitar 20-30 juta sekali panen ya. Sekali panen dalam 1 hektar itu. Nah, ini juga sama dengan hasil yang didapatkan oleh mahasiswa saya dari NTT waktu itu juga melakukan analisis finansial tentang itu kurang lebih sama dari 1 hektar itu kira-kira juga dapat menghasilkan sekitar 20-30 juta per sekali panen. Ini juga sangat menggiurkan ya, sangat menggiurkan untuk yang dikembangkan. Nah, ini juga kalau di kita sekarang masih untuk menjadi bahan pernis ya, lebih bahan pernis. Tapi di luar negeri itu sudah dikembangkan, jadi saya pikir juga perlu sentuhan-sentuhan pasca panen ya. Jadi sentuhan-sentuhan produknya ini seperti apa supaya bisa ditingkatkan kualitasnya dan seterusnya. Ini juga mungkin teman-teman dari teknologi bisa bekerja sama untuk memberikan input-input teknologi di dalam menciptakan produk-produk turunan yang lebih bernilai tinggi seperti itu. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan yang di luar negeri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Dr. Rashid Sarta. Terima kasih Pak yang telah memaparkan materi yang begitu menarik bagi kita sekalian, dan tentu saja mungkin banyak hal baru yang kita informasi dari beliau, bukan untuk kalangan mahasiswa ataupun juga pelajar, dan kita juga mungkin yang sudah lewat pemuda ini kita baru tahu tadi dikatakan mengenai serangga itu ada 3 segmen misalnya, kemudian juga kakinya ada 6 seperti yang kita mungkin belum tahu secara detail sebelumnya. Dan bahkan yang penting tadi bahwa sekian banyak kategori serangga tadi yang ada kumbang, ada nyamuk, kupu-kupu siang dan malam, kata Pak Ramoni seperti itu, juga lebah dan kutulak itu baru teridentifikasi hanya 10%, dan ini sebuah kerja yang besar lagi untuk generasi penerusnya, untuk 90%-nya itu harus diselesaikan berikutnya Pak Ramonisnya. Kemudian penting lagi tadi ada bahwa 1 gram bisa lebah itu harga 5 juta. Luar biasa nih mahalnya, ngalahi sarang burung walet di Kalimantan Timur yang sekarang lagi tren seperti itu. Ini sebuah hal yang menarik bagi kita semua, dan tentu saja pasti banyak pertanyaan yang mungkin akan disampaikan kepada Pak Harmonis untuk sesi diskusi nantinya. Dan mohon ditampung dulu pertanyaannya, akan kita diskusikan pada masa nanti sesi diskusi yang kita akan buka. Dan untuk selanjutnya, terima kasih Pak Harmonis atas pemaparannya. Kita akan sekarang beralih dulu ke pembicara kedua atau narasumber yang kedua. Yang akan kita hadirkan adalah Ibu Mardiana, yang beliau adalah dosen di Universitas Borneo Tarakan. Kami sampaikan kurikulum vitae beliau. Beliau lahir di Tarakan 25 Februari tahun 75, Institusi Agroteknologi Universitas Borneo Tarakan. Kemudian pendidikan S1 di Lawarman, Fakultas Kehutanan tahun 99 selesai. Kemudian S2 di Unlam tahun 2002, Lambung Mangkurat, dan S3 di Doktor Ilmu Pertanian Universitas tahun 2013. Asosiasi yang beliau ikuti adalah Perhimpunan Agroteknologi Indonesia atau PAGI, kemudian Masyarakat Biodiversitas Indonesia atau MBI. Kemudian beberapa publikasi teranyar yang beliau pernah sampaikan, yang pertama adalah karakteristik bakteri dari perakaran Nepenthes mirabilis untuk pengendalian hayati Fusarium oxysporum, dan terbit di Buletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat volume 31 tahun 2020. Kemudian juga ada publikasi tentang toxicity test
of Herbal Preparation Nepenthes Ampularia as a Standard of Security of Jamu Hypertension, Seminar Internasional ASIFAS tahun 2020, itu publikasi terbaru beliau. Baik, pastinya beliau sangat konsen dengan Nepenthes dan ada beberapa hal pasti informasi menarik untuk kita semua, untuk kita simak, dan nanti kita juga akan lanjutkan sesi diskusi bersama beliau. Kepada Ibu Mardiana kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa ya, Mbak Alin, ya dengar ya. Ya tadi silakan Bu Mardiana. Aku ditarakan ini agak gangguan jaringan, sering gangguan. Mudah-mudahan hari ini bisa lancar. Baik, mohon maaf, ini saya untuk backgroundnya saya tidak gunakan karena tadi pencahayaan mungkin kurang bagus tadi hingga mengganggu terhadap gambar. Terima kasih banyak kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan atau mempresentasikan tentang kantong semar ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Harlinda Kuspradini selaku Ketua Pelaksanaan acara hari ini dari sejak seminar seri 1 sampai seri 4 ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut ya Bu Harlinda ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Irawan yang telah hadir pada hari ini. Kemudian Bapak Harmonis. Kemudian saya minta izin sedikit saya menyapa dulu dari ada peserta Bapak Dr. Umar Harun, ini dosen saya waktu di S3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini, selamat siang. Semoga semua sehat. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya menyampaikan tentang tanaman kantong semar. Tadi kalau Bapak Harmonis tentang binatang serangga, saya di sini tanaman pemangsa serangga gitu ya, Pak Harmonis ya. Dalam ini rupanya ada penyeimbang juga Pak ya. Ada yang serangga, ternyata ada juga yang memakan serangga gitu. Pada umumnya kantong semar ini kita kenal merupakan juga tumbuhan ya yang termasuk dalam tumbuhan karnivora. Nah, ini di dunia tumbuhan karnivora di dunia ini sebenarnya banyak ya, banyak sekali. Ada yang namanya Mars pitcher, ada Pinguilita konzati, kemudian ada Nepenthes itu sendiri, ada Australian pitcher plants, ya, kemudian ada juga Nepenthes sendiri juga terbagi banyak ya, bermacam-macam jenis. Di Indonesia lebih dari 100 jenis. Nah, untuk tanaman karnivora ini, ya itu ada yang bersifat aktif dan ada yang bersifat pasif. Nah, kalau yang disebut bersifat aktif itu adalah tumbuhan yang secara aktif memangsa serangga. Jadi dia bisa melakukan gerakan-gerakan yang langsung memangsa serangga. Ya. Seperti Dionaea atau Venus flytrap, ya ini begitu serangganya masuk di dalam tempatnya, ini di dalam daunnya ini, itu langsung serangga terperangkap ya. Jadi secara aktif melakukan gerakan, kemudian melumatkan serangga tersebut. Nah ini yang
kelihatannya sangat berbahaya. Bahkan jari kita pun kalau kita masukkan ke dalam venous flytrap ini bisa sampai berdarah gitu ya, tertusuk oleh gigi-gigi di dalam venous flytrap. Termasuk juga Drosera ini juga yang aktif. Nah, untuk Nepenthes sendiri ini sama seperti Mars pitcher maupun Australian pitcher plants, ini sifatnya lebih pasif. Artinya menunggu serangga itu masuk dulu ke dalam kantongnya ya. Kenapa serangga kok bisa masuk? Nah, ini mungkin Pak Harmonis juga tahu kalau serangga itu ternyata bisa tertarik karena adanya bau-bauan atau senyawa feromon yang dikeluarkan dari dalam kantongnya ini ya. Nah, dengan demikian karena ada bau-bauan tadi, serangga itu tertarik masuk, namun karena di dalam ini sangat licin ya, keadaan kantong tersebut licin karena ada lapisan lilin, sehingga binatang itu tidak mudah untuk keluar daripada jebakan kantongnya. Dan di dalam kantong itu sendiri, itu umum ada cairan, ya, cairan yang bersifat asam, sehingga bisa menghancurkan tubuh serangga yang masuk jatuh ke dalam cairan tersebut. Baik, mungkin saya lanjutkan. Untuk kantong semar, ya hari ini kita fokus kepada kantong semar, jadi lebih ke Nepenthes yang umumnya banyak terdapat di Indonesia. Untuk kantong semar, ini yang nama umum ya, nama umum di Indonesia yang kita kenal. Sebenarnya nama kantong semar sendiri atau nama Nepenthes itu lebih disesuaikan dengan di daerah masing-masing. Seperti di Sumatera itu lebih dikenal sebagai priukra ya. Kalau di Kalimantan Timur ini umumnya kita menyebutnya, atau Kalimantan Utara menyebutnya kantong monyet. Kemudian kalau di Tarakan sendiri atau suku hidung ya itu menyebutnya bebuyung. Nah itu. Nah kalau kantong semar ini lebih umum, biasa digunakan di Jawa Tengah, tapi ini jadi lebih umum dipakai di Indonesia untuk mengenali tentang Nepenthes ini. Karena itu sebenarnya saya kalau di dalam secara ilmiah itu lebih menyebutnya Nepenthes karena ternyata banyak sekali bahasa-bahasa daerahnya. Nah, kemudian di Indonesia sendiri ini sering umum terdapat di Kalimantan maupun Sumatera, ini yang terkaya jenisnya. Ya. Dari 64 jenis, itu 32 jenis itu ada di Kalimantan, tersebar di Sarawak, Sabah, dan Brunei. Kemudian khusus untuk di Tarakan, karena saya tinggal di kota Tarakan, ini memiliki 8 jenis ya kurang lebih, tetapi yang umum ditemukan itu 3 jenis yang umum, yang dominan. Nah, ini Nepenthes ini sendiri itu terdiri dari klasifikasinya dari divisi Magnoliophyta, ya, kemudian kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Dilenidae, ordonya Nepenthes, familinya Nepenthaceae, genusnya Nepenthes, dan spesiesnya Nepenthes spp. Jadi banyak sekali, ada Nepenthes ampullaria, ada Nepenthes mirabilis, Nepenthes rafflesiana, ya, ada Nepenthes bicalcarata, itu banyak sekali untuk jenis dari Nepenthesnya sendiri. Baik, ini supaya tidak membosankan ya, saya tampilkan beberapa Nepenthes yang mudah kita temukan di alam, yaitu Nepenthes ampullaria, kemudian ini adalah Nepenthes rafflesiana, dan ini adalah Nepenthes mirabilis. Nah, ini kalau Bapak Ibu maupun adik-adik SMP SMA ini kalau misalnya di jalan ketemu ya, kadang-kadang kita sering terkecoh untuk Nepenthes rafflesiana. Karena ternyata dalam satu pohon itu bisa sampai memiliki 3 bentuk jenis kantong yang berbeda ya. Pada saat kantongnya tumbuh di dahan yang paling bawah dekat tanah, itu sudah berbeda sekali dengan kantong yang terdapat di pertengahan maupun kantong yang terdapat di bagian ujung dekat
dekat puncaknya daun ya, atau ujung daun, ujung tunas maksudnya. Kemudian untuk Nepenthes ampullaria, nah ini kalau kita banyak membaca dari literatur, ini lebih bersifat herbivora, bukan bersifat karnivora, karena dia memakan atau menghancurkan daun-daun atau serasah yang tumbuh di atas kantongnya, ya. Nah, mungkin secara umum struktur daripada Nepenthes atau kantong semar, ya. Ini adalah kantong yang memiliki sulur, kemudian di sini ada tempat pitcher cup ini, di sini ada cairan ya, itu yang tadi bisa melumatkan daripada serangga yang masuk ke dalamnya. Kemudian secara umum juga ada wings atau sayap ya itu. Nah, kemudian di sini kita temukan peristom. Peristom itu dianggap di sini adalah daripada bibirnya kantong ya itu. Nah, ini bagian daripada struktur Nepenthes atau kantong semar. Baik, untuk kerangka pemikiran sendiri ya, untuk menyampaikan di sini, tadi dikaitkan tentang bagaimana Nepenthes itu bisa banyak khasiat ya. Nah, ini kami mencoba mengaitkan bagaimana kantong semar ini sebenarnya itu masih masuk dalam kategori tanaman yang langka ya. Nah, tanaman langka ini tertuang sendiri di dalam juga undang-undang. Ya, jadi sehingga pada saat mau membawa atau mau membawa tanaman Nepenthes ini keluar daerah itu juga kita harus mesti memenuhi dulu, misalnya untuk serangkaian izin ya kepada pihak yang berwenang. Karena masih tadi termasuk dalam kategori tanaman langka. Nah, untuk mengatasi kelangkaan ini ya supaya mudah penelitian kita juga bisa lebih banyak kita lakukan di sini, ini tentunya perlu kita lakukan juga ke depannya adalah budidaya tanaman kantong semar ini. Karena tanaman ini banyak sekali manfaat yang bisa nanti, potensi manfaat yang bisa nanti kita dapatkan bila kita serius untuk membudidayakannya, menggali daripada manfaat-manfaat tersebut. Nah, untuk manfaatnya sendiri ini bisa dilakukan untuk menjadi kerajinan ya. Contohnya untuk seperti membuat keranjang, karena kantong semar itu memiliki batang yang sangat kuat ya. Jadi sehingga punya potensi untuk dibuat sebagai kerajinan. Nah, kemudian untuk tanaman hias. Nah, ini tanaman hias, kalau kita melihat sekarang, tanaman hias menjadi tren ya. Kantong semar ini ada sendiri ya, klub untuk klub tanaman hias karnivora. Nah, ini masuk ini di Jawa banyak ya yang sebab klub-klub tanaman hias untuk tanaman karnivora. Kemudian juga bisa sebagai herbal, tanaman herbal, yaitu bisa dibuat berbagai macam pemanfaatan untuk tanaman obat. Nah, ini kita gali dari pengalaman empiris ya dari masyarakat setempat. Nah, ini tadi saya mencoba bagaimana tanaman kantong semar ini kalau kita betul-betul pelihara itu sangat cantik ya. Ini yang tanaman hias ini jadi mahal kalau tanaman hias karena keunikannya itu mereka berikan enggak di sini gitu ya. Nah, kemudian nah, untuk khasiat kantong semar sendiri tadi selain untuk nilai ekonominya tadi itu bisa untuk sebagai tanaman hias, ternyata juga bisa untuk pengguna herbal, itu bisa menurunkan penyakit tekanan darah tinggi. Ini yang selama ini kita dapatkan informasi dari masyarakat setempat, ya. Kemudian bisa melancarkan air seni, menyembuhkan sakit perut, batuk, dan menjaga kesehatan paru-paru. Nah, ini yang sudah dilakukan uji, ini
untuk uji toksisitas akut ya, saya dengan Bu Ahlin ya, ini menguji kantong semar khusus ampularia sebenarnya yang sudah kita uji itu tidak memiliki efek toksik ya. Jadi kalau misalnya untuk jamu aja mungkin bisa insya Allah aman dikonsumsi, cuma mungkin untuk ke arah bersifat anti kanker mungkin belum ada ya di sini dia. Jadi untuk lebih. Nah ini mungkin saya obat batuk yang sudah di salah satu tanaman karnivora yang digunakan sebagai salah satu komposisi dari obat batuk itu ada Drosera. Tadi sudah saya tampilkan gambar Drosera tadi ya, yang itu merupakan bagian dari tanaman karnivora. Nah, tidak menutup kemungkinan untuk Nepenthes itu sendiri itu masih banyak yang bisa kita teliti lagi untuk bisa dijadikan sesuatu yang memang bermanfaat untuk herbal. Nah itu, ini kami coba ya untuk membuat teh kantong semar ini, ya karena tadi manfaatnya bisa untuk sebagai penurun tekanan darah tinggi supaya memudahkan orang tidak susah mencari kantong semar itu sendiri karena belum banyak yang budidayanya ya. Sehingga kita mencoba membuat produk-produk ini. Nah, ini dengan harapan dengan kita melihat adanya potensi ekonomi dari tanaman ini menjadikan kita semakin bersemangat untuk membudidayakan. Ya, jadi membudidayakan kantong semar sehingga dengan budidaya kantong semar yang semakin ditingkatkan ini bisa mengatasi kelangkaan kantong semar itu sendiri. Itu jawabannya adalah tentang budidaya itu sendiri. Setelah mengetahui adanya manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari teh kantong semar. Mungkin penyampaian saya demikian. Kalau masih ada waktu, mungkin saya minta izin untuk share video kalau masih ada waktu. Tapi kalau nggak ada, tidak apa-apa. Saya serahkan kembali kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Mardiana. Silakan Ibu Mardiana jika ingin melakukan share video untuk menambah hasanah pengetahuan informasi tentang kantong semar. Perlu dibantu, Bu? Oke, bentar. Bisa. Saya coba share dari sini atau dari Bu Mardiana? Dibantu dari Bu Alin, Bu, mungkin Bu, karena mungkin ada kendala signal di sana. Oke. Bisa kah? Langsung sudah. Oke, sudah di-share oleh Bu Alin, Bu Mardiana. Sudah di-share oleh Bu Alin. Iya. Hari ini saya akan mengenalkan kepada Anda semua tentang tanaman kantong semar atau tanaman Nepenthes. Mari. Saya akan memperkenalkan tentang tumbuhan kantong semar atau Nepenthes, khususnya jenis Nepenthes mirabilis. Nah, ini merupakan Nepenthes mirabilis. Ya. Perhatikan ya bagaimana keunikan dari tanaman ini adalah kantong yang tumbuh di ujung daun terhubung dengan sulur. Ya. Ini namanya Nepenthes mirabilis. Nepenthes mirabilis ini ada yang berwarna kemerahan, merah ini, dan ada yang berwarna hijau. Nah, ini yang berwarna hijau. Halo, maaf, mungkin langsung aja. Ini Maaf, jaringannya nggak stabil ini Pak Moderator. Iya. Dia kemudian masa tersebut pasti karena dalam kantong ada cairan yang bersifat asam. Nah, ini yang akan menghancurkan daripada tubuh serangga tadi, kemudian menjadi di sini perombakan menjadi unsur yang lebih sederhana lagi, baru kemudian masuk ke dalam daun dan kemudian dia sudah bisa. tanaman.
Nah, di sini Nepenthes ini memiliki kemampuan bisa mampu mengambil nutrisi dari akarnya, tetapi akarnya perakarannya sangat kecil, sangat sedikit, dan juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan nutrisi dari kantongnya. Kalau tumbuhan Nepenthes ini bermacam-macam jenis. Kita harapkan sendiri, ini sangat mudah kita temui jenis Rafflesiana yang memiliki karakteristik bentuk dari kantongnya menyerupai trompet. Mohon maaf Bu Alin, nampaknya putus-putus dan tidak maksimal kita bisa menyaksikan. Kita akan mungkin coba eksplorasi di diskusi nanti terkait informasi mengenai Nepenthes. Di tanah, hampar di tanah. Bedanya kalau Nepenthes dia selalu maaf Bu Mardiana, untuk videonya kita tidak bisa maksimal untuk menyaksikan karena putus. Jadi kita coba ekspor saya nanti di sesi diskusi. Terima kasih Bu Mardiana yang telah menyampaikan materi tentang kantong semar atau Nepenthes yang tadi banyak sekali informasi mengenai bagaimana peluang budidaya, kemudian juga pemanfaatan yang bisa kita gali mengenai potensi dari kantong semar, diantaranya ada kerajinan, kemudian ada tanaman hias juga untuk yang penting tentang jamu atau obat tradisional. Dan tentu saja nanti ada banyak pertanyaan yang akan disampaikan terkait dengan bagaimana bisa tahu lebih jauh mengenai kantong semar ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di kami, akan coba kami sampaikan kepada narasumber. Yang pertama akan kami sampaikan kepada Pak Harmonis. Yang pertama adalah dari Pak Joko Sarjito menyampaikan pertanyaan bagaimana cara menghitung pemanenan madu di alam lestari. Kemudian poin keduanya, bagaimana metode ilmiah untuk mengetahui produk madu dan turunannya untuk tidak dipalsukan. Yang pertama dari Pak Joko Sarjito. Kemudian yang kedua dari Pak Ridwan dari Dishub, Dinas Kehutanan. Dari lebah yang potensi madunya, apakah dari sengatan atau zat enzimnya yang pernah diteliti juga mempunyai manfaat kesehatan atau nilai positif lainnya. Kemudian potensi pengembangan wilayah yang sudah ada juga lambat laun akan terdegradasi, bagaimana strategi perencanaan ke depannya untuk mempertahankan dan mensiasati di area adanya izin usaha yang kebanyakan pohon tempat lebah juga harus selaras dengan sesuai daya dukungnya. Bagaimana mensiasati. Yang ketiga, satu lagi yang kesampaian ke Pak Harmonis dari Bu Neni Hussein, menyampaikan apakah kelulut lebih mudah dibudidayakan dibandingkan dengan lebah hutan lainnya. Karena sepertinya kelulut bisa bersarang di mana saja termasuk tembok luar dan dinding dalam rumah. Itu yang pertama untuk sesi Pak Harmonis. Silakan Pak Harmonis untuk disampaikan ininya jawabannya. Baik Pak Rasid, saya coba mengomentari lah ya. Mengomentari pertanyaan-pertanyaan. Pertama dari Pak Joko Sarjito, ini saya pikir ini teman kita ini, riset juga rasanya ini. Baik, pertanyaannya, sebentar saya lihat lagi, bagaimana cara menghitung pemanenan madu di alam secara lestari. Nah sebenarnya Pak, pemanenan secara lestari itu adalah membiarkan koloni-koloni itu. Jadi mungkin tidak ada hitungan. Kira-kira di suatu daerah dia produk panenan itu harus sekian ton, pembatasan tidak ada. Dan jadi tidak ada. Jadi tergantung dari potensi, karena ini juga sangat tergantung dari fenologi. Jadi fenologi itu tidak, kadang-kadang ini lagi fenologi yang serempak dan seterusnya. Karena kita tahu sekarang musim saja sudah khususnya di Kalimantan ya, itu musim sudah kacau balau ya. Kita tidak sudah kapan musim durian, kapan musim ini, kadang-kadang duriannya melangsatnya ini sebareng-barengan. Nah itu akan mengundang produktivitas lebah madu apabila itu berbarengan. Namun apabila di saat yang ini ada pada saat yang ini, maka itu tidak ini. Nah, jadi intinya adalah sebenarnya pemanenan lestari itu adalah kita mengambil cadangan, Pak. Jadi mengambil cadangan. Jadi cadangan. Dan ini juga akan berdampak pada kualitas, karena yang dia cadangannya itu menjadi madu murni ya. Jadi tidak ada campuran lagi antara anakannya
kemudian bibridge-nya tidak akan ada di situ lagi. Dan jadi itu kan menjadi murni. Dan dia kalau sudah matang itu ditutup. Nah, ditutup. Nah, itu menandakan bahwa itu matang. Sebenarnya itu yang menjadi standar ya. Jadi standar dikatakan madu itu murni atau tidak dan sebagainya, itu adalah standar itu. Paling tidak di situ adalah kadar airnya jadi stabil. Jadi stabil kalau sudah ditutup. Nah, itu yang menjadi barometer kita untuk mengatakan bahwa standar dari kualitas madu itu adalah itu. Bukan yang hasil perasan dan sebagainya sehingga sudah bercampur dengan polen, sudah bercampur dengan api larnil dan sebagainya yang menyebabkan kualitas madu juga menjadi itu. Nah, itu jadi tergantung seperti itu. Tapi manakala dia pemanennya adalah cuman mengambil itu saja sehingga membiarkan koloni itu berkembang, memang ada juga pendapat-pendapat bahwa pada saat pemanenan yang ketiga dia akan juga meninggalkan tempat itu, akan meninggalkan dan kembali ke tempat yang lain, maka juga di situ ada peluang untuk mengambil mungkin beberapa komponen yang ada di sarangnya. Nah, ini tapi juga masih memerlukan penelitian-penelitian yang lebih mendalam lagi untuk mengetahui itu. Tapi yang paling untuk kelestarian ya, supaya tetap lestari, maka adalah kita membiarkan hanya dia mengumpulkan pada cadangan saja dan tetap membiarkan ada cadangan makanan ya, ada cadangan makanan. Jadi untuk api larnilnya tetap terjaga dengan adanya bibritnya ada di situ, kemudian ada nektar-nektar yang siap dipakan, bukan merupakan cadangan. Jadi seperti itu saja sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana metodologi untuk mengetahui produk madu turunan dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau madu itu sebenarnya ada sertifikasi khusus ya. Jadi yang sudah berdiri sekarang melalui jaringan madu hutan Indonesia itu sudah ada ininya sebagai operator ya. Jadi sudah ditunjuk oleh KLHK untuk operator sertifikasi madu itu ya. Dengan tetap mengacu pada kualitas madu ya berdasarkan SNI 8664 tahun 2018. Nah, itu yang menjadi ini. Nah, yang persoalannya adalah agak pelik juga ya, di mana-mana ahli ahli tentang kimia madu dan sebagainya ini masih agak dipusingkan karena memang diversitas madu yang sangat luar biasa. Belum lagi tangan-tangan jahil yang tetap terus ingin mengambil keuntungan di balik itu. Dan berdasarkan penelitian terakhir yang dilakukan oleh teman-teman di UI, di kimia UI itu mengatakan bahwa memang sampai sekarang juga yang menjadi komponen-komponen utama itu ternyata masih bisa dimanipulasi, Tapi memang kalau dimasukkan ke lab itu tetap bisa ketahuan bahwa ini adalah asli atau tidak dan sebagainya. Tapi tidak mungkin kan semua dibawa ke lab. Jadi memang yang kita butuhkan sekarang, mungkin ini yang kita butuhkan dan sebagainya, inovasi adalah rapid test. Jadi rapid tester juga perlu ini. Jadi bukan hanya swab dan rapid test untuk COVID-19, ini juga mungkin sudah emergency juga memerlukan ada rapid test. Nah, itu untuk mengetahui kualitas kualitas madu, mungkin seperti itu. Kemudian dari Pak Ridwan, Pak ya. Nah, dari Pak Ridwan ini mengatakan, kalau saya tidak salah tangkap, mungkin nanti mohon diklarifikasi Pak Ridwan ya. Jadi dari lebah potensi madunya apakah dari sengatan atau ya mungkin beliau menanyakan tentang bisa lebah ya. Jadi apa khasiat dari bisa lebah? Mungkin kalau saya tidak salah persepsi gitu ya. Jadi bisa lebah atau fenom itu sebenarnya adalah cairan yang bisa menstimulan kerja organ tubuh ya, yang tadinya tidak bisa membeku dan sebagainya, itu bisa ini. Jadi stimulan yang sangat, injeksi yang sangat luar biasa. Dan ini juga kenapa sangat luar biasa pengobatan ini apabila juga dipadukan dengan akupunktur menjadi api terapi. Ya, jadi perpaduan antara api terapi dengan itu. Jadi dia bisa menstimulan ya. Jadi seperti itu. Menstimulan organ-organ yang tubuh tadi yang tidak pada intinya dia bukan obat tapi menstimulan untuk melakukan kerja-kerja organ tubuh untuk bekerja sebagaimana mestinya. Nah, beberapa penelitian juga mengatakan bahwa fenom lebah ini cocok untuk penyakit reumatik, hipertensi, lever, jantung dan sebagainya. Nah, sekarang juga dalam kemasan-kemasan tertentu itu sudah banyak sudah banyak produk turunannya. Ya, seperti itu.
Kemudian Bu Nani, Pak ya. Ya, apakah lebah kelulut lebih mudah dibudidayakan dibanding kalau kita sebenarnya esensinya adalah menyediakan pakan sebenarnya. Esensinya itu adalah penyediaan pakan. Begitu ada nektar, polen, resin, itu sudah tidak masalah itu. Begitu itu tercukupi, itu tidak akan menjadi persoalan ya. Jadi itu akan dimanapun ini. Nah, persoalannya adalah kenapa dia lebih mudah? Karena memang ada yang sifatnya mengurban ya, jadi hidupnya di dekat-dekat kita gitu ya. Nah, jadi bukan misalnya yang punya hutan. Nah, kalau hutan itu memang yang agak ini seperti Heterotrigona itama dan sebagainya itu, dan ada beberapa yang seperti biroi yang pada saat ini beberapa ahli lebah mengatakan, ahli kelulut mengatakan bahwa khusus yang dari dari hutan, yang habitatnya di hutan itu memang menghasilkan madu yang lebih ini. Dan ini juga yang butuh spesial ya. Jadi ada perlakuan yang lebih spesial sehingga kita harus mengadopsi dari habitatnya. Jadi seperti kondisi di habitatnya seperti itu. Nah, kenapa yang ada yang di sela-sela itu memang karena memang itu. Jadi ada emang yang sudah hidup dengan kita. Nah, jadi berbaurnya mudah sekali emang mengisi hal-hal itu. Jadi tergantung Bu ya. Jadi tergantung dia dari mana habitat asalnya seperti itu. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan ini kan stainless steel. Jadi memang ini lebih mudah karena lebih friendly lah dengan kita, walaupun agak galak sedikit menggigit dan sebagainya, tapi itu tidak menyengat ya seperti dengan apis. Jadi memang ini lebih banyak dikembangkan seperti itu. Mungkin itu dulu Pak, atau saya lanjut Pak, gimana Pak? Baik, itu dulu Pak. Kita akan beralih ke Ibu Mardiana. Ada pertanyaan untuk beliau yang juga beliau harus sampaikan penjelasannya. Nanti akan kembali ke panelis kembali. Baik Pak. Bu Mardiana, ada 3 pertanyaan untuk yang sesi ini yang disampaikan kepada Ibu. Yang pertama dari Ibu Ratnaningsi, bertanya mengenai apa perbedaan struktur tubuh Nepenthes rafflesia dan Nepenthes amplaria, mengingat perbedaan jenis mangsanya karena bersifat karnivora dan herbivora. Dan beliau juga tertarik bagaimana cara budidayanya, dan untuk sampai kepada produksi teh mungkin bisa diceritakan secara ringkas mengenai itu. Yang kedua dari Pak Doko Sarjito, bertanya tentang status kantong semar sebagai spesies yang dilindungi, bagaimana proses izinnya sehingga tidak melanggar hukum. Yang poin berikutnya adalah apakah spesies kantong semar bisa digunakan sebagai indikator suatu kualitas habitat ekosistem hutan, baik atau buruknya kondisi itu dengan adanya kantong semar. Yang ketiga dari Pak Ridwan Dishut menyampaikan bahwa kantong semar daerah hutan Kerangas, Rawa, ini yang berpasir unik selama pengalaman beliau masuk hutan, dan banyak jenis ular kobra. Apakah ada keterkaitan antara kantong semar dengan keberadaan ular kobra tersebut? Baik, itu Bu Maria secara ringkas bisa disampaikan klarifikasi atau jawabannya, karena kita akan punya waktu di jam saya kurang lebih 18 menit untuk kita sesi akhir nanti. Silakan Bu Maria diberikan jawabannya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ini mohon maaf tadi jaringan tidak stabil. Jadi alhamdulillah masih bisa masuk lagi ya. Untuk sahabat saya Bu Ratnaningsi Rasid ya. Ini pertanyaan tentang tadi tanaman karnivora dan tanaman kantong semar Nepenthes rafflesiana ya, dengan Nepenthes amplaria ya, Bu. Iya. Iya. Kalau Nepenthes amplaria ini cenderung itu hanya menunggu serasa-serasa yang jatuh di atasnya, jadi tidak seperti Nepenthes rafflesiana ya dengan yang ada memangsa serangga tadi. Nah, ini untuk Nepenthes amplaria sendiri itu cenderung kalau kami amati itu tidak ada bersifat seperti Nepenthes rafflesiana yang menimbulkan bau-bauan ya, sehingga tidak menarik, sehingga tidak serangga-serangga itu tidak tertarik masuk ke dalam Nepenthes amplaria.
Nah, mungkin lebih ke situ. Jadi artinya serangga sendiri kalau tidak ada yang merangsang untuk dia mengundang dia untuk masuk ke dalam kantong tersebut, itu bisa dipengaruhi juga oleh dari bau-bauan tadi. Nah, jadi untuk Nepenthes rafflesia, Nepenthes ampullaria itu lebih apa ya? Lebih tidak ada bau-bau yang ditimbulkan gitu. Tapi kalau untuk struktur sendiri, kalau kita lihat ya kurang lebih strukturnya itu kurang lebih mirip aja gitu. Hanya ampullaria sendiri khasnya adalah dia berbentuk kayak seperti gentong ya, seperti gelas gitu. Mungkin itu Bu Ratnaningsih ya. Jadi lebih ke ini aja, tidak ada feromon yang dikeluarkan dari gentong ampullaria sehingga tidak bersifat seperti Nepenthes rafflesiana ataupun mirabilis. Begitu mungkin Pak Abdurrahman. Ya. Kemudian yang untuk kedua, Bu, pertanyaan dari Pak Prof. Rujito. Apa kabar Pak Prof. Rujito? Iya. Beliau dosen, Pak Prof. Rujito ini dosen saya waktu di Universitas Sriwijaya. Saya menuntut ilmu di sana. Jadi beliau juga salah satu dosen penguji saya waktu disertasi. Untuk Nepenthes sendiri, kalau misalnya untuk bisa kita budidayakan, mungkin untuk bisa amannya itu kalau saya pernah berbincang daripada pihak-pihak yang di Dinas Kehutanan, itu untuk sudah sifatnya yang F2 itu umumnya sudah diizinkan gitu untuk yang penting bukan kita ambil dari hasil hutan baru kita misalnya budidaya dijual atau dan sebagainya gitu. Tetapi kalau untuk penelitian, insya Allah ini kan masih bisa diizinkan aja walaupun kita mengambil mengeksplorasi dari hutan. Karena dengan keberadaan yang di hutan itulah atau Nepenthes itulah bisa kita kuak untuk potensi-potensinya kita pelajari untuk bisa kita kembangkan ke depannya. Tapi kalau misalnya untuk dijadikan sebagai tanaman hias mau untuk kita komersialkan, kemudian juga produksi secara massal, misalnya berarti itu harus betul-betul kita lakukan budidaya dulu berhasil. Baru bisa kita gunakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Terus kemudian untuk pertanyaan dari Bapak Ridwan ya Pak. Pak, mungkin yang poin kedua dari Pak, ya? Ada poin kedua dari Pak Joko Sarjito mengenai apakah spesies kantong semar ini bisa digunakan sebagai indikator. Pak Joko Sarjito, Pak Profesor iya. Rujito Pak ya? Pak Joko Sarjito. Pak Joko Sarjito. Iya. Silakan untuk yang poin yang kedua, Bu. Spesies kantong semar ini apakah bisa digunakan sebagai indikator suatu kualitas habitat lingkungan? Ya. Ya, Pak Joko Sarjito udah enggak apa-apa belum Pak Joko. Amin, mudah-mudahan. Silakan Bu Mardiana. Amin. Insyaallah. Iya. Pak Joko Sarjito ya. Nepenthes ini pernah masuk ke dalam artikel penelitian ya. Saya minta maaf tadi nggak sempat share itu artikel daripada penelitian yang sudah dilakukan, khususnya Nepenthes tadi gymnivora yang sudah dilakukan penelitiannya itu ternyata bisa besar untuk mengikat emisi ya gitu CO2. Mungkin itu Pak. Jadi bahkan juga tanaman ini bisa sebagai indikator terhadap lahan marginal ya. Karena Nepenthes ini bahkan bisa tumbuh di atas lapisan batu-batuan ya, yang sedikit sekali, sangat sedikit sekali unsur hara yang dimiliki, tapi dia masih mampu tumbuh. Karena dengan ketersediaan nutrisi yang sedikit itu, dia mampu memenuhi nutrisi untuk hidupnya dengan cara mengambil atau mendapatkan nutrisi dari serangga yang dia dapatkan itu dalam kantongnya. Mungkin itu Pak, jadi sebagai indikator daripada lahan kritis. Begitu Pak Moderator. Baik, yang ketiga dari Pak Ridwan, Bu. Ya, yang ketiga dari Pak Ridwan, apakah ada keterkaitan antara habitat kantong semar dengan ular kobra, Bu? Seperti itu keberadaannya. Nah ini habitat kantong semar dengan ular kobra ya Pak ya. Jadi selama saya itu penelitian di hutan, kemarin di hutan Universitas Borneo Tarakan, kemudian juga masuk kemarin itu di hutan Tengku Dacing ya, di daerah hutan Rawa Gambut itu,
tapi belum pernah menemukan ular kobra, Pak. Nah ini saya belum bisa menghubungkan ini antara keterkaitan antara keberadaan kantong semar tadi dengan ular kobra, karena saya tidak pernah menemuin ular kobra, Pak. Oh gitu Ya, ya. mungkin apa Ibu, kan balikan beda tempat, beda karakter lagi. Jadi saya tidak ketemu. Ya. Baik Bu Mardiana, terima kasih atas jawabannya. Kita akan ke Pak Harmonis. 2 pertanyaan Pak Harmonis kami sampaikan dari Pak Sarman dari Unjam, ya, Jambi. Menurut pengalaman Bapak, bagaimana cara membedakan madu asli dan madu palsu? Ini memang umum nih Pak. Kadangkala ini sebuah pertanyaan yang memang seringkali berulang, tapi kadangkala memuaskannya belum dulu Pak. Jadi silakan Pak Harmonis ada tips khusus mungkin yang bisa membedakan antara 2 cara itu. Kemudian yang berikutnya dari Pak Heru Ramadan. Apakah budidaya kupu-kupu dan kelulut bisa berdampingan, Pak? Ini beliau ini praktisi, Pak. Ilmunya langsung di-start nih sama Pak Heru Ramadan nih, Pak. Iya. Silakan Pak Harmonis, silakan ditanggapi dulu untuk itu. Ya, baik Pak. Saya coba menanggapi, ini memang pertanyaan yang selalu muncul di mana-mana. Saya ikut forum di mana-mana pasti ditanya. Tapi memang jawabannya nyeleneh, katanya dibawa ke rumah, Pak. Kalau piring melayang, piring pecah berarti itu asli, Pak. Asli itu, Pak ya. Madunya asli. Kalau dibawa pulang piring pecah. Ya, memang ini Pak, sampai sekarang memang mungkin jawaban saya sama dengan yang tadi ya, sama dengan tadi. Untuk uji lab saya pikir bisa, karena dengan standar yang sudah ada itu kita bisa. Tapi memang sampai sekarang untuk di lapangan itu masih sangat susah. Tapi memang ada pesan dari ada profesor yang sudah almarhum di Unhas, beliau memang spesialis itu mengatakan memang rasa ya, jadi ada rasa. Jadi kalau orang yang biasa minum minum madu yang asli itu udah tahu rasanya. Saya juga bukan mengikuti salah satu jargon dari satu iklan ya. Tadi memang rasa itu tidak pernah bohong. Jadi memang ada ya, jadi ada kerasa ya bahwa ada rasanya kalau orang sudah terbiasa. Tapi itu agak susah dikuantifikasi. Jadi agak susah. Memang itu nanti mungkin pekerjaan kita bersama, khususnya Bapak Ibu dari lab kimia untuk mencoba nanti kira-kira bagaimana membuat tester ya, rapid tester yang saya bilang untuk seperti itu. Ada memang yang pernah dilakukan oleh pegiat praktisi lapangan di Kalsel itu dari uji yang dilakukan yang paling mendekati itu adalah kalau yang pentol korek itu ya, pentol korek yang lama sekarang sudah tidak ada lagi, itu yang kalau dia masih nyala berarti itu. Tapi dengan berkembangnya dengan variasi, kalau dulu kan belum banyak variasi nih madu, sekarang ada kelulut, ada ini dan sebagainya dengan stimulan-stimulan yang luar biasa. Ini semakin saya pikir kita lebih baik kepada berpegang kepada hasil lab saja, mungkin itu lebih bagus Pak. Jadi seperti itu. Jadi untuk sementara itu memang pertanyaan pelik yang kayaknya mudah untuk ditanyakan tapi susah untuk dijawab. Susah untuk dijawab. Iya. Kemudian dari pertanyaan Pak Heri, untuk Pak Heri berdasarkan analisis Pak bisa Pak. Jadi hidup berdampingan tidak masalah, itu tidak saling menyerang. Tapi memang harus diperhitungkan juga daya dukungnya, daya dukung dari tanaman itu. Jadi daya dukungnya seperti apa? Karena dia walaupun tidak saling menyerang, tapi dia menjadi kompetitor. Ya, jadi menjadi kompetitor. Walaupun segmennya agak berbeda. Nanti memang dilihat lagi kira-kira dari bunganya itu. Kalau bunganya dalam itu hanya bisa diambil oleh kupu-kupu karena dia mempunyai rusel yang panjang. Lain halnya mungkin trigona yang pendek-pendek dan sebagainya. Nah kalau jelimet mungkin tapi pendek itu bisa di haknya dari kelulut seperti itu Pak. Jadi seperti itu. Jadi dia sebenarnya kompetitor saja Pak ya, kompetitor. Tapi walaupun dia tidak langsung sikut-sikutan, tapi berkompetisi juga untuk ngambilnya. Ya, jadi begitu daya dukungnya, saya pikir selaras, tidak ada masalah. Begitu Pak Rasid. Baik, terima kasih Pak Harmonis atas jawabannya. Kita akan kembali ke Bu Mardiana dengan 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Gunawan.
apakah sudah ada upaya kolaborasi dengan KPH Tarakan untuk pengembangan budidaya atau dengan pihak lain terkait dengan Nepenthes ini? Yang kedua dari Pak Ahmad Nuryani, ya, menyampaikan beliau apakah kantong semar itu bisa diekstrak menjadi teh, kemudian bagian apanya yang diekstrak seperti itu, Bu? Dan kalau memang terbukti sebagai obat, yang harus diperhatikan adalah mencegah bagaimana cara mengeksploitasi yang berlebihan. Silakan Ibu Mardiana untuk diklarifikasi atau dijawab mengenai pertanyaan ini. Mohon maaf Pak Moderator, bisa diulang nggak Pak? Putus-putus tadi Pak. Oh ya, baik Bu Mardiana, saya ulang kembali dari Pak Gunawan. Ya, dari Pak Gunawan, menanyakan apakah sudah ada upaya kolaborasi dengan KPH Tarakan untuk pengembangan budidaya Nepenthes ini atau dengan pihak lainnya. Kemudian untuk yang poin berikutnya dari Pak Ahmad Nuryani, pertanyaannya adalah yang diekstrak dari tanaman kantong semar itu apanya untuk jadi teh kemudian atau jadi obat? Itu Bu. Silakan. Terima kasih sudah mendapat respon dari pertanyaan dari Bapak Gunawan. Pak Gunawan Wibisono ya Pak? Ini. Pak Gunawan, untuk kolaborasi sendiri ini memang satu pertemuan kita sudah ada pernah bertemu dengan juga dari Kehati dan juga dari dinas, cuman masih sampai sekarang kita masih belum lagi untuk secara serius untuk ini Pak, belum ada untuk terjalinnya secara serius ini Pak, mungkin masih perlu untuk dijalin kembali. Oke, masih ya maaf terputus. Jadi masih silakan. Kita upayakan untuk langkah-langkah bisa kerjasama dengan pihak Kehati maupun pihak dari pihak KPH setempat Pak untuk dilaksanakannya pembudidayaan kantong semar ini. Mungkin itu Pak, supaya juga tidak ada kepunahan dari tanaman kantong semar. Baik, yang berikutnya Ibu dari Pak Ahmad Nuryani mengenai ekstrak yang diekstrak dari kantong semar itu bagian apanya dan menjadi teh itu apanya yang dikerjakan Bu? Silakan Ibu. Baik, untuk itu kita masih juga penelitian lagi, masih kita gali terus, tapi yang sementara itu kita dari kantongnya. Tapi kita kami coba untuk juga daun ya, batang, tidak akar ya. Kalau akarnya kecil dikit ya, jadi kita tidak gunakan itu. Cuma kadang aromanya yang masih kental untuk di batang dan daun. Aromanya terlalu kuat sehingga kita lebih ke kantongnya aja, itu lebih diminum pun lebih enak gitu, tidak ada rasa getah atau apapun. Jadi lebih sifatnya jadi lebih netral ya untuk yang di kantong. Berarti yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan khasiat untuk pengobatan tekanan, pencahar air seni, sakit perut, untuk batuk dan untuk kesalahan paru-paru itu semua dari hasil kantongnya Bu ya, bukan dari daunnya atau bagian yang lain. Kita masih, kalau untuk paru-paru, kalau kita baca dari beberapa artikel untuk itu lebih batangnya Pak. Untuk batang yang pernah ada penelitian lain itu ada zat yang bisa untuk pengobatan batuk ataupun paru-paru. Tetapi kalau untuk yang kantong itu sendiri, karena ini pengalaman juga, ibu saya pernah 5 tahun itu bebas dari obat-obatan tekan darah tinggi itu dengan minum kantong. Jadi mungkin perlu saya klarifikasi dulu, kita menggunakan kantong ini tidak berarti kita memusnahkan tanaman ini, walaupun kita misalnya memanen dari hutan. Karena itu hanya sebagai dari bagian yang dipetik dari suatu tumbuhan. Jadi tidak mematikan tanaman itu sendiri. Ya, itu mungkin perlu saya garis bawahi, jadi kita tidak memusnahkan. Kecuali kita cabut sama akar-akarnya, itu memusnahkan tanaman itu sendiri. Nah, kita memanfaatkan jenis-jenis tanaman, jenis-jenis tumbuhan yang ada di hutan itu untuk menjadi kebaikan atau mendatangkan kebaikan buat manusia, seperti itu, dan tidak memusnahkannya. Mungkin begitu Pak. Baik, terima kasih Bu Mbak atas jawaban yang jelas yang diberikan kepada yang tadi memberikan pertanyaan ataupun sifatnya memberikan sebuah penekanan mengenai pemanfaatannya.
masih banyak pertanyaan sebenarnya yang masuk di kami, di kita, untuk disampaikan kepada dua narasumber kita. Namun sebelum saya akan lanjutkan, saya coba tanya dulu masalah waktu ke Mbak Putri. Kita sampai jam berapa, Mbak Putri, untuk bisa untuk diskusi? Karena ada pastinya sesi kuis ya, yang disampaikan di sesi akhir nanti. Masih kira-kira berapa menit lagi kita bisa punya waktu? Kita akhiri jam 16.00 ya, Pak. Masih jam 16.00 ya? Baik. Kalau gitu kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Pak Harmonis. Saya coba lihat dulu. Baik, Pak. Ya, Pak Harmonis, ada 2 pertanyaan kembali untuk Bapak. Baik, Pak. Dari Pak Iman Kuncoro, Pak. Bagaimana cara memanen bisa lebah yang tadi 1 gramnya 5 juta itu, Pak? Nah, itu menarik, Pak. Apakah seperti yang memanen bisa ular, dan apakah manfaat dari bisa lebah tersebut? Kemudian dari Pak Nasamsir, dari Unbari Jambi, kita tahu bahwa potensi lebah madu yang alam semakin berkurang sejalan dengan habisnya pohon hutan. Tentunya alternatifnya adalah budidaya madu. Apakah dengan ini kualitas budidaya alam itu sama dengan yang budidaya madu budidaya gitu, Pak? Silakan Pak Menis. Ya, baik. Terima kasih Pak Rashid. Baik, yang pertama bagaimana cara memanennya? Tadi memang sudah saya juga, ya ini salam dulu Pak buat Pak Iman Kuncoro. Apa namanya, bisa lebah tadi seperti di tayangan saya sebenarnya ada juga apa namanya, ada venom trap itu Pak. Jadi apa namanya venom trap. Jadi ada semacam itu. Nah, venom trap ini sebenarnya di bawahnya kaca gitu ya, kaca yang bisa dikasihkan pemikat atau attract gitu ya. Biasanya kita attract dia dengan madu ya. Jadi dia datang. Kemudian di atasnya ada kawat-kawat ya yang dialiri listrik tegangan rendah ya. Jadi dari baterai ya. Jadi dari baterai tegangan rendah saja. Jadi apabila dia masuk ke situ mau mengambil ya, jadi mau mengambil madu tadi, maka dia akan tersengat. Nah, dengan tersengat itu maka dia dengan tersengat maka dia akan mengeluarkan venom. Jadi seperti itu. Nah, jadi di saat dia merasa terjepit, demikian pula halnya sebenarnya ya. Jadi kalau lek-lekan misalnya Bapak Ibu dan sebagainya atau adik-adik sekalian tidak bermaksud tidak mendekat kepada sarangnya, dia dan jauh dari sarangnya, kemudian hanya dia mengambil polen atau nektar, kemudian Bapak Ibu sekalian tersengat, itu karena merasa terjepit, entah itu mau ketindis dan sebagainya, maka dia akan menyerang ya. Karena dia pada umumnya kalau dia mengeluarkan venom itu dia syahid ya. Jadi dia langsung mati. Nah, kecuali kalau biarkan dia pelan-pelan sekali keluar, maka dia tidak akan tidak akan putus jarumnya itu. Kalau putus jarumnya, maka seluruh komponen yang ada di dalam perutnya juga keluar, bukan hanya venomnya. Nah, jadi begitu tersengat listrik tadi, dia akan mengeluarkan venom. Nah, itulah yang kita simpan ya, yang kita yang kita panen dari bisa tadi. Nah, itu memang sedikit sekali ya, kita kebayang bahwa satu lebah itu berapa sih, kecuali memang mungkin kita fokusnya dorsata ya. Jadi kalau lebah-lebah yang kecil, florae dan sebagainya itu memang lebih baik tidak usah, karena venomnya juga kecil. Ya, jadi untuk dapat 1 gram itu memang luar biasa. Nah, untuk mellifera sendiri itu satu koloni itu hanya dapat 0,5 gram ya. Untuk dapat 0,5 gram kalau kita dengan panen sampai dia kelihatan agak stres. Nah, begitu agak stres maka kita hentikan. Jangan sampai dia stres dulu dan sebagainya, dia akan minggat. Nah, kemudian tadi khasiatnya kurang lebih mungkin sudah saya terangkan di atas, Pak. Jadi seperti jawaban mungkin dari ada pertanyaan sebelumnya juga seperti itu. Oh ya, baik Pak. Ya, kemudian yang kedua tadi apa Pak, saya kehilangan. Mengenai kualitas Pak, kualitas yang madu alam sama madu budidaya, apakah itu ada perbedaan atau sama gitu Pak? Iya Pak, nah sebenarnya ini sangat tergantung dari pakannya Pak ya. Jadi selama ini kalau dia memang mungkin satu yang berpengaruh juga satu adalah jenisnya ya. Jadi spesiesnya itu juga berpengaruh, kemudian juga tergantung dari jenisnya. Nah,
maka kita juga harus bisa mensubstitusi pakan-pakannya yang ada di alam. Nah, selama ini kenapa kita tahu bahwa madu hutan itu sangat luar biasa ya. Tapi tidak semua kualitas madu hutan itu sama ya, jadi berbeda-beda. Nah, tergantung sekarang lagi panen apa. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita juga bisa mensubstitusi akan sama hasilnya. Ya, jadi akan sama hasilnya. Jadi kalau kita pertahankan tidak hanya pohon banggrisnya yang kita pertahankan, tapi juga tanamannya. Nah, tapi memang konsep ya. Jadi konsep sistem oligo sampai poligokultur itu memang sangat luar biasa ya. Ya kalau kita memang sedikit mengesampingkan masalah ekonomi ya, itu juga banyak sekali hal-hal yang bisa tercover oleh dari konsep diversifikasi tanaman yang ada. Jadi kita harus mensubstitusi apa yang hilang dan sebagainya. Dan kalau kita tahu, nah sekarang juga memang baru dimulai juga ada beberapa kolaborasi riset juga yang dilakukan oleh Pak Profesor Dr. Irawan, ya seperti itu. Nah, untuk melihat bahwa kalau kualitas ini dihasilkan dari mana, Nah ini nanti mungkin sangat membantu nanti kira-kira kalau kita mau punya kualitas yang seperti ini kita harus perbanyak apa. Nah itu. Seperti itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Romonis. Untuk berikutnya 2 pertanyaan untuk Bu Mardiana mungkin untuk mengakhiri sesi kita, karena mungkin waktu kita juga terbatas, nanti ada sesi lagi kuis dan juga closing, dan kami mohon maaf apabila ada yang belum tercover, mudah-mudahan bisa tercover dengan beberapa pertanyaan sebelumnya yang bisa disampaikan. Untuk berikutnya kami sampaikan untuk Bu Mardiana, dari Pak Nasamsir, beliau menanyakan bagaimana cara perbanyakan atau budidaya dari Nepenthes ini, apakah bisa dengan secara ex situ? Apakah dengan langsung di pekarangan atau sumber bahan tanaman yang bisa mengikutinya. Kemudian untuk berikutnya adalah apakah kantong semar bisa dimanfaatkan untuk pertanian organik mengingat sifatnya sebagai predator serangga. Silakan Ibu Mardiana. Terima kasih Pak Moderator. Untuk pertanyaan pertama tadi bagaimana cara memudidayakannya. Nah kalau untuk jenis tanaman kantong semar sendiri itu karena dia ini mudah ya, bukan mudah maksud saya itu bisa dimanfaatkan baik dari memisahkan anakan ya, kita budidayakan dengan anakan, kemudian dengan stek batang, kemudian juga bisa dengan kultur jaringan ya, kemudian bisa dengan biji secara melewati biji atau benih. Nah ini tapi benihnya ini kalau kita di alam, mau misalnya mengambil benih dari alam, ini sukar sekali karena sifatnya yang ringan. Jadi kalau misalnya kita memanen, kita datang pada waktu yang tidak tepat, ini benih daripada kantong semar ini sudah mudah hilang karena terbawa angin, pecah gitu kapsulnya. Ya itu. Kemudian ini bisa kita lakukan dengan stek. Nah, kalau dengan stek ini memungkinkan kita tidak mencabut tumbuhan dari alam, ya. Hanya memang mungkin tingkat Nepenthes sendiri dia sangat memerlukan adaptasi yang tinggi untuk di lingkungan yang baru, ya, di luar daripada habitat alaminya. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, maka ini mudah sekali mati gitu. Makanya kemudian waktu saya penelitian itu, saya menggunakan dengan kultur air. Ya, ini kita coba juga mengembangkan dengan hidroponik gitu. Untuk perbanyakan kantong semar dengan hidroponik dari stek batang. Itu mungkin yang bisa kita gunakan supaya bisa menjadikan pelestarian ex situ, ya. Jadi tidak hanya in situ kita lestarikan, tetapi juga secara ex situ kita bisa memperbanyak kantong semar ini, sehingga suatu saat apabila misalnya di hutan itu sudah punah misalnya, karena dia rawan kan, hutan misalnya rawan misalnya terbakar dan sebagainya, maka jika kita ada punya
bibit atau tanaman yang di ex situ. Nah, ini bisa nanti suatu saat bisa dikembalikan lagi ke alam, misalnya seperti itu. Itu mungkin Pak Moderator, jawaban daripada pertanyaan Pak Nur Samsir. Ya, yang kedua dari Ibu Gati Nikensari tentang kantong semar bisa dimanfaatkan untuk pertanian organik, mengingat sifatnya sebagai predator serangga. Apakah bisa Ibu seperti itu? Pakan organik ya? Atau Untuk pertanian organik? Untuk pertanian organik, ya mungkin. Iya. Oh, ya karena kantong semar ini apa sifatnya ini bisa Bu, bisa digunakan untuk menjadi pupuk organik gitu ya Bu, untuk pertanian organik. Ini kami sudah coba juga untuk bisa dijadikan sebagai pestisida. Ya? Musuh alami yang dia maksud, kan dia menangkap serangga, menangkap hama. Itu yang maksudnya. Iya. Insya Allah ini bisa ya, karena kalau saya coba menghitung itu serangga dalam satu kantong, pernah saya coba hitung-hitung, ya itu yang bisa masih wujud asli aja itu bisa sampai 60 hingga 100 serangga tuh masuk di dalamnya Pak. Untuk jenis serangga sendiri mungkin Pak Harmonis yang lebih paham ya, karena beliau yang orang ahli hama ya gitu kan. Kalau saya menghitung masuk serangga itu di dalam kantongnya itu antara bisa 60 atau 100 itu yang masih wujud aslinya, masih berbentuk. Tetapi yang sudah hancur tuh itu sudah nggak kehitung kan ya. Nah kemudian juga seperti keluwing, saya nggak tahu nih kalau bahasa kami di sini keluwing ya, binatang yang seperti kaki seribu ya, itu juga bisa hancur di dalam kantong semar itu Pak. Kaki seribu ya. Nah itu juga bisa masuk di situ. Cecak yang kecil-kecil itu juga bisa masuk di situ. Itu mungkin karena kemarin tidak fokus untuk melihat isi di dalam di dalam kantongnya itu, sehingga saya belum bisa untuk merinci serangga-serangga apa aja yang masuk di dalam kantongnya. Gitu mungkin Pak. Baik Bu Mardiana, terima kasih atas penjelasannya ya. Dan Pak Harmonis juga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adik-adik semuanya, masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ada di kami. Tapi kami mohon maaf sekali karena waktu juga yang membatasi kita. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan mungkin terwakili oleh yang lain dan bisa diadopsi informasi-informasinya dan bisa menjadi sebuah pengayaan informasi bagi kita semua tentang pemanfaatan, khasiat apapun juga yang terkait dengan masalah serangga maupun Nepenthes. Ibu Mardiana dan Pak Harmonis, kami terima kasih banyak atas penyampaian yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Pak Harmonis sama Bu Mardiana tetap rukun ilmunya, karena satu sisi Pak Harmonis budidaya, Bu Mardiana yang predatornya gitu kan. Jangan sampai nanti bermusuhan dalam sisi ilmu karena yang satu mengembangkan, yang satu malah memusnahkan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu ya. Saya membantu ini Pak, membantu untuk menjadi untuk membantu mengurangi serangga yang tidak disukai Pak Harmonis itu Pak. Oh, seperti itu. Baik, Pak Harmonis, ada salah yang lain Pak Harmonis dari sisi Bu Mardiana. Iya, Pak. Dan tips yang tadi yang jangan lupa untuk kita semua yang membedakan madu asli sama madu budidaya, itu yang tadi disampaikan oleh Pak Harmonis juga tips yang sangat baik untuk diketahui semua, karena itu sebuah pertanyaan umum disampaikan semua orang dan Pak Os sudah menjawabnya itu tuh. Iya, piring pecah. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan memberikan apresiasi atau plus kepada Ibu Mardiana dan Pak Harmonis tempat kita masing-masing mengenai penyampaian beliau kepada kita semua pada hari ini, dan tentu saja pasti banyak informasi yang kita dapatkan tentang apa yang beliau sampaikan tentang serangga dan juga tentang Nepenthes. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan sesi presentasi maupun diskusi ini. Dan sebagai akhir sesi saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya pada kami, dan juga akan kita coba